Ini selamat datang ya di channel Intuisi Miss M. Kita akan kembali melakukan reading untuk per 3 bulan. Jadi akhir tahun kemarin saya sudah memberikan video untuk per 3 bulan tentang karir, cinta, dan uang temanya. Januari, Februari, Maret, dan sekarang kita akan berikan per 3 bulan berikutnya, yaitu April, Mei, dan Juni. Karena ini general reading, tidak akan bisa detail, tidak akan bisa resonate, atau tidak akan bisa cocok untuk semua Gemini. Bukan untuk semua Gemini, seperti biasanya ambil yang resonate-nya saja ya. Ambil yang resonate-nya saja. Bacaan-bacaan yang baik tentu akan kita aminkan, bacaan-bacaan yang kurang baik ini bisa membuat kita waspada supaya kita juga bisa semakin memikirkan langkah antisipasinya seperti apa agar tidak terjadi. Karena ini energi ya guys. Energi itu bisa berubah asalkan apa yang kita lakukan sekarang ini bisa merubah untuk sesuatu yang akan datang. Oke, energi itu bisa berubah. Baik, Gemini. Kita akan fokus dengan di bulan April dulu ya. Bulan April energi utamamu didominasi seperti apa? Untuk bulan April. Di sini ada creative writing. Energi kreativitas yang saya rasakan. Gemini, percintaan kamu, hubungan asmara kita juga akan coba lihat di sini ya, seperti apa percintaan kamu Gemini di bulan April. Eits, terlalu banyak, saya ambil satu aja. Di sini ada kartu keep an open mind. Keep an open mind. Oke. Saya merasakan di sini energi kreativitas seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Bahwa di bulan April itu justru kamu akan tergerak untuk menulis sesuatu. Menulis apa yang ada di dalam pikiran kamu, dalam sebuah jurnal mungkin, dalam sebuah diary mungkin. Atau kamu akan menulis sebuah buku, menulis artikel. Atau paling tidak kamu punya note tersendiri minimal di handphone kamu. Untuk entah apa yang kamu tulis di situ. Apakah soal permasalahan kamu, curhat tentang hari-hari kamu, atau bisa jadi yang kamu tulis itu adalah tanggungan-tanggungan kamu. Pengeluaran-pengeluaran kamu. Intinya di sini ada kreativitas dalam menulis ya. Kamu akan dihadapkan kepada ya mengetik di handphone, mengetik di keyboard, melalui keyboard, atau mungkin juga berhubungan dengan ballpoint atau mungkin tinta. Saya merasakan bukan hanya menulis aja kreativitas di sini yang akan bisa muncul, bisa-bisa ini juga berhubungan dengan kanvas. Ada yang mulai suka ngegambar, melukis. Bisa jadi begitu, itu energi utamanya. Kemudian kalau kita bicara energi asmara secara umum, general ya, overall kamu ini sepertinya di bulan April itu kamu menyadari bahwa kamu bersama seseorang yang sebenarnya tidak sesuai dengan tipe kamu. Jadi kamu itu ngerasa kamu cocok dengan orang, cocok dengan pasangan kamu, atau kamu jatuh cinta dengan seseorang, tapi justru dia itu jauh dari tipe-tipe yang selama ini kamu suka. Ada yang seperti itu. Tetapi open mind saja ya, tetap buka hati, tetap terbuka secara pikiran, secara hati, karena meskipun seseorang yang kamu sukai itu tidak sesuai dengan ekspektasimu ya, tidak sesuai dengan harapan kamu misalnya. Toh kamu juga tetap cocok-cocok aja sama dia gitu kan. Yang penting kenyamanan. Oke. Kita coba lihat. Karir, cinta, dan uang. Gemini di bulan April 2022 ada pesan apa? Kita lihat. Ada Two of Cups. Ada The Fool. Dan ada The Hermit. Oke, Two of Cups di sini saya merasakan akan ada kesepakatan baru, akan ada kontrak yang kamu tanda tangani atau dealing yang datangnya itu di bulan April 2022. Mungkin pas kontrak kamu habis ini diperpanjang, semacam perpanjangan kontrak bisa jadi. Atau mungkin ini adalah pekerjaan baru yang kamu geluti terkait dengan kreativitasmu tadi ya.
Ternyata kalau kamu memang seorang penulis, ada penerbit yang mau menerbitkan bukumu atau tulisanmu, siapa tahu. Atau mungkin kamu penulis, tetap penulis artikel di beberapa majalah online, bisa jadi kan, di beberapa website mungkin. Jadi ini saya melihat ada kontrak, ada kesepakatan, dan ada dealing yang kamu tanda tangani di bulan April. Kalau kita bicara soal cintanya, Gemini di sini saya merasakan percintaan kamu itu ada yang baru banget. Bisa jadi kamu baru jadian nih. Atau kamu baru membina sebuah hubungan. Dan di situ kamu baru menyadari bahwa sebenarnya pasangan kamu itu atau orang yang kamu cintai sekarang itu nggak sesuai dengan tipe kamu sama sekali. Itu udah jauh dari tipe kamu gitu loh. Bisa jadi di sebuah hubungan baru ini, kamu baru tahu juga sifat-sifat aslinya dia. Sifat-sifat aslinya dia itu seperti apa ya, karakternya dia itu seperti apa, itu baru keluar di bulan April ya, Gemini. Iya, kalau soal cinta saya melihat butuh pencerahan kayaknya. Mungkin saya melihat di sini dan merasakan kalau kamu lagi bingung cari pinjaman kesana kesini ya, kalau soal duit. Pinjaman, butuh suntikan dana kayaknya, dan kamu lagi bingung mencari pinjaman itu, mencari modal atau mencari duit itu kemana-mana. Kita coba clarify dengan 3 kartu lagi. Two of Cups, oke, langsung ada 2. Ini yang keluar dulu tadi, ada Nine of Swords, ada Page of Wands, dan kita coba lihat ada Four of Wands. Oke. Jadi ini saya merasakan kalau kita ngomongin soal pekerjaannya, ada seseorang yang seperti terintimidasi ya. Terintimidasi ini kalau energi secara real, seperti orang yang under pressure. Tapi karena di sini adalah Two of Cups atau sebuah dealing, kesepakatan baru, tanda tangan kontrak. Saya merasa ada sebagian dari Gemini yang tanda tangan kontrak, dan isi kontraknya itu membuat kamu setiap malam nggak bisa tidur. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan hati nurani kamu, bisa jadi yang pertama, kemungkinan yang pertama. Lalu kemungkinan yang kedua, isi kontrak atau dealing atau kesepakatan yang kamu tanda tangani itu semakin semakin kayak melecutkan, bukan melecutkan, bahasa saya terlalu penulis banget. Memberikan ide gitu loh. Ide-ide kreatif kamu tuh semakin ngumpul dan kamu tuh semakin pengen ngeluarin, malah semakin nggak bisa karena terlalu banyak ide di sini. Makanya kamu nggak bisa tidur setiap malam. Kamu seperti tertekan. Sebenarnya nggak tertekan juga ini karena itu kan ide. Cuman karena saking banyaknya ide, kamu tuh nggak tahu gimana dan ide mana yang harus kamu tulis duluan atau untuk menyalurkan ide kamu itu yang mana duluan. Semua ide kamu bagus. Itu yang terbaca di sini kalau untuk karir pekerjaan. Sedangkan kalau urusan cinta seperti yang saya bilang tadi, ada seseorang yang energinya itu mengawali hubungan baru dan baru tahu kalau pasangannya itu seperti ini, seperti ini. Entah itu dari karakternya, entah itu dari dalam diri kamu sendiri yang menyadari bahwa ternyata dia itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, kayak gitu ya. Dan di sini ada Page of Wands. Saya merasakan ada seseorang yang datang memberitahukan itu. Ada informasi dari orang lain, bisa jadi, yang mengabarkan bahwa pasangan kamu itu begini. Oke. Kalau ini sih tergantung nanti bagaimana kamu menyikapinya ya, percaya pada omongan orang itu atau tidak. Atau mungkin kamu mengiyakan, itu terserah dari diri kamu sendiri. Karena ini yang menjalani hubungan kan kamu ya Gemini ya. Saya hanya membaca kartunya saja. Ada seseorang yang mengabarkan bahwa pasangan kamu begini. Dan kamu mengiyakan, kamu mengaminkan. Itu sih yang saya lihat. Tapi seandainya kamu nggak mengaminkan, kamu membela pasangan kamu. Atau mungkin membackup pasangan kamu ya nggak masalah. Karena sebenarnya ini hubungannya masih baru juga ya. Oke. Di bulan April Gemini, keuangan kamu saya lihat kalau tadi kamu merasa kesulitan ya. Kesulitan memang. Saya melihat kesulitan finansial dan kamu lagi cari pinjaman, butuh pencerahan, cari pencerahan kemana-mana. Di sini ada Four of Wands. Kamu tahu tujuan kamu mau pinjam duitnya itu kemana, kamu pinjam modalnya itu kemana.
ada dua rasa yang di sini saya rasakan ya. Yang pertama itu adalah kamu pinjam anggota keluarga kamu pinjam keluargamu mungkin ya, bisa jadi pinjam orang tua, pinjam kakak, pinjam adik, atau ya pinjam keluarga lah. Tetapi ada juga sebenarnya keluargamu ini dalam posisi membutuhkan bantuan. Nah makanya kamu ini bingung cari pinjaman kemana-mana, karena ya itu tadi, ada masalah di keluargamu terkait finansial, terkait keuangan, sehingga memaksa kamu untuk mencari bantuan keluar. Ini bacaan general readingnya untuk karir, cinta, uang Gemini di bulan April 2022 ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana energi untuk Gemini di bulan Mei 2022. Bulan Mei, Gemini, Mei. Wow, prosperity. Keberlimpahan, keberkahan, anugerah luar biasa. Oke, energi cinta ini seperti apa untuk asmara, cinta, hubungan, kemungkinan ya. Di bulan Mei untuk Gemini. Mei, Gemini 2022. New love, wow. New love juga, ada new love. Oke. Kalau kita bicara prosperity, ini semacam abundance, keberlimpahan, keberkahan, anugerah yang luar biasa. Sepertinya akan ada banyak anugerah yang kamu dapatkan Gemini di bulan Mei. Kalau dari kartunya sih terlihat anugerahnya itu dari keuangan ya, finansial atau ekonomi. Tapi mungkin kalau ini prosperity bisa juga dari kesehatan, dari keluarga yang bahagia, kenyamanan hati atau apa. Di bulan Mei itu ada sebagian energi Gemini yang saya baca akan kedatangan cinta baru. Ya, entah ini sesuaikan saja nanti. Jadi untuk yang single atau mungkin yang sudah pernah gagal, di sini ada cinta baru yang akan datang. Dan Gemini jatuh cinta di bulan Mei itu. Kita lihat bagaimana situasinya. Karir, cinta, uang. Gemini di bulan Mei 2022. Karir, cinta, uang Gemini, Mei. Two of Pentacles. The Wheel of Fortune. Dan The Lovers. Wow. Gemini, kalau dari karir kamu kayaknya bagus ya, karena hasil ini dari energi yang kamu keluarkan dengan hasil yang kamu terima, paymentnya itu seimbang. Makanya di sini ada energi utama prosperity, anugerah. Karir kamu semakin baik, dan itu pun 11-12 sejalan berbanding lurus dengan kondisi finansial, atau ya intinya karir pekerjaannya bagus ya. Dan kalau soal cinta, saya merasa memang di sini ada seseorang yang datang, tapi dari circle kamu. Saya merasakan di sini karena ini The Wheel of Fortune, bisa dibilang ini adalah keberuntungan juga ya. Kamu kedatangan seseorang yang baik mungkin, seseorang yang sesuai dengan keinginan kamu, seseorang yang nggak jauh dari kamu, nggak LDR, misalnya kayak gitu. Tapi ini memang bisa dibilang perasaan yang baru. Orang baru ini akan benar-benar bisa mewarnai dan bisa membawa keberuntungan, bisa membahagiakan Gemini di bulan Mei. Di sisi keuangan, saya melihat ada kartu The Lovers di situ. Ini cukup bagus karena saya merasakan bahwa energi bahagia dari sisi keuangan. Kalau energi bahagia, otomatis keuangan kamu juga cukup menyenangkan ya, saya rasa ya. Balik lagi ke energi prosperity, keberlimpahan, keberkahan, sepertinya banyak duit, rezekinya juga lancar dari sisi ekonomi gitu ya, duitnya juga bagus kayak gitu. Kita coba clarify dengan 3 kartu seperti biasanya. Kita clarify karir, cinta, dan keuangan Gemini di bulan Mei 2022. The Emperor, wow, The Emperor. Kemudian ada The Hangman. Lalu yang terakhir ini
ada Five of Cups. Gemini, karir kamu cukup kuat dan aku rasa semakin menguat saja ya di bulan Mei. Apapun yang kamu kerjakan Gemini, pekerjaan apapun, bisnis apapun atau usaha, di bulan Mei ini cukup bagus. Karena di sini apa yang menjadi harapan kamu, keinginan kamu, ambisi kamu pun juga bisa kamu dapatkan. Dan soal cinta, soal hubungan, soal asmara, seseorang yang datang kepada kamu ini bisa jadi sebelum-sebelumnya itu hanya menjadi secret admirer. Ada energi seseorang di sini yang menunggu saat yang tepat gitu loh untuk menyatakan cinta. Melihat situasi dan kondisi dulu seperti apa gitu, baru kemudian maju untuk menyatakan cinta. Mungkin secret admirer, pemuja rahasia, fans gitu ya. Sudah lama memendam perasaan tapi dia menanti situasi yang tepat untuk menyatakan cintanya. Oke, itu Gemini bulan Mei. Dan energi membahagiakan dari sisi keuangan, saya melihat ini memang ada Five of Cups. Sebenarnya di sini ada energi seseorang yang menyesali sesuatu, menyesali yang nggak bisa dimiliki. Mungkin ini sebagian energi Gemini ada yang seperti ini. Jadi di bulan-bulan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya, kamu ini sempat kepikiran juga nyesel. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu dapetin. Ada sesuatu yang nggak bisa kamu raih, nggak bisa kamu capai. Tapi meskipun kadang-kadang di sini kamu nyesel, kamu sedih bahwa kesempatan yang berhubungan dengan keuangan itu pergi begitu aja atau lewat begitu aja. Saya rasa di sini kamu sangat menyadari bahwa masih ada sesuatu yang bisa kamu selamatkan. Makanya di sini energinya kebahagiaan. Kamu mensyukuri besar sedikit berapapun energi keuangan kamu, kekuatan finansial kamu Gemini di bulan Mei ini, kamu tetap mensyukuri. Sekali-sekali nggak apa-apa lah ya, menyesal atau memikirkan apa yang tidak bisa dimiliki, tetapi hanya cukup seperti itu saja. Di sini karena masih ada cups di belakang, masih ada piala yang ibaratnya itu nggak berjatuhan gitu ya, masih ada sesuatu yang bisa diselamatkan. Makanya di sini keberlimpahannya datang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi energi positif juga untuk kamu. Gemini, sampai di bulan Juni, kita lihat energi utama kamu di bulan Juni ini seperti apa. Ada clear sentence. Clear sentence. Oke. Lalu secara cinta, energi kasih sayang, kita coba lihat Gemini di bulan Juni. Ada love yourself first. Ini yang seringkali disarankan oleh teman-teman yang komentar juga ya. Kalau ditinggalkan dari urusan cinta itu udah ditinggalin ya udah, tinggalin ya udah, pergi aja. Emang kenapa gitu loh. Mencintai diri sendiri itu lebih bagus dan lebih nyaman, proses healingnya biar lebih cepat gitu, itu lebih bagus daripada mencintai orang yang sudah menyia-nyiakan kita. Ada yang komen seperti itu. Saya sangat appreciate sekali untuk hal-hal yang positif, sama-sama saling menyemangati untuk yang ada di kolom komentar ya teman-teman. Oke, energi utama kamu adalah clear sentence. Di sini kamu diminta untuk notice, untuk perhatian, untuk note apa-apa yang terjadi di urusan perasaan kamu, feeling, intuisi, ya. Clear sentence ini mengingatkan supaya kamu lebih memperhatikan intuisi kamu, lebih memperhatikan perasaan kamu. Apa yang kamu rasakan? Misalnya kamu dihadapkan pada situasi yang entah apa gitu ya, tapi di situ feeling kamu atau intuisi kamu itu mengatakan, wah kayaknya ini nggak bener nih. Kayaknya saya nggak boleh belok ke kanan, tapi saya harus belok ke kiri. Misalnya kayak gitu. Atau kayaknya di pertigaan ini saya nggak boleh belok-belok, saya harus lurus. Itu adalah guidance dari Yang Maha Kuasa. Itu adalah petunjuk dari alam semesta. Oke? Coba kamu notice dengan itu, kamu lebih tajamkan intuisi itu. Karena saya melihat ada sebagian dari Gemini di bulan Juni itu akan mengalami ketajaman intuisi atau melatih intuisinya bisa terjadi di bulan Juni 2022. Energi asmara, iya, ngomong-ngomong soal mencintai diri sendiri itu lebih baik daripada mencintai orang lain terlebih dahulu.
Karena dengan kita mencintai diri kita sendiri, maka itu akan bisa menarik cinta-cinta orang lain, ya kan? Contohnya kalau kita mencintai diri kita sendiri itu, kita juga memperhatikan penampilan kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan diri kita, misalnya melakukan perawatan diri, ya kan, memberikan reward kepada diri kita, kayak gitu. Nah, dengan begitu orang juga akan melihat kita, wow, betapa kamu punya me time ya, gitu loh. Nah, dari situ akhirnya mencintai diri sendiri aja bisa, apalagi mencintai orang lain, ya kan? Jadi semacam itulah, diri saya aja saya cintai, apalagi kamu, gitu. Nah, itu bisa menarik energi yang seperti itu. Utamakan diri sendiri dulu ya di bulan Juni 2022. Gemini, kita coba lihat karir, cinta, dan keuangan kamu seperti apa. Gemini. Oke, di sini ada Ace of Cups. Berikutnya ada Justice. Dan ada Eight of Pentacles. Oke, kalau kita bicara soal urusan pekerjaan. Pekerjaan di sini saya merasakan ada sebagian dari Gemini di bulan Juni itu akan merasa ragu-ragu gitu ya dengan pekerjaan ini. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak? Kamu itu sebenarnya berusaha untuk menyamankan diri kamu di pekerjaan kamu, di perusahaan kamu. Tetapi entahlah, di sini Ace of Cups saya merasakan semacam ada emosi yang kayaknya kurang begitu bagus ya di sini ya. Ada feeling yang kurang begitu bagus yang kamu rasakan di karirmu. Seperti apa nanti kita akan coba klarifikasi. Nah, kalau terkait dengan cinta, hubungan, saya melihat Gemini di bulan Juni 2022 ini akan ada sesuatu yang terungkap. Entah apa, karena di sini ada Justice. Ada sesuatu yang membuat akhirnya menjadi seimbang, balance. Kalau mungkin ini battle itu ya satu-satu gitu. Tapi ini saya melihat ada kebenaran yang terungkap. Entahlah, kita akan coba klarifikasi nanti ya. Eight of Pentacles di sini mengisyaratkan bahwa di bulan Juni 2022, sisi finansial kamu, keuangan kamu, bisa dibilang sebenarnya ini ada saving. Kamu semacam invest ya. Di sini saya rasakan kamu itu seperti invest karena di sini ada koin-koin yang ada di depan ya. Dan ini kamu cuekin, maksudnya memang kamu sudah mengumpulkan ini dari berapa lama. Jadi ini saya rasa ini adalah tabungan, adalah investasi yang kamu lakukan dan kamu masih terus melakukan proses ini. Rezeki ini masih terus kamu pahat, rezeki ini masih terus kamu upayakan, kamu usahakan, ini proses. Apakah berarti ini bagus? Ini bagus menurut saya. Karena kamu punya tabungan, kamu punya investasi. Dan kamu nggak boros di sini. Kamu nggak boros, kamu sangat tahu gitu ya. Kamu sangat detail memikirkan dan menjaga pengeluaran kamu. Kamu sangat memikirkan tabungan-tabungan ini bisa buat apa saja gitu loh. Kita coba klarifikasi dengan 3 kartu dulu nih Gemini. Ada The World. Kemudian ada Queen of Swords. Dan ada Three of Pentacles. Terkait pekerjaan, sepertinya memang ada yang akan ingin mengakhiri, maksudnya dalam hati itu masih ingin mengakhiri. Kamu tuh pengen mengakhiri pekerjaan kamu ini Gemini di bulan Juni. Tapi kamu masih kayak, iya nggak ya gitu. Ada perasaan atau ada hal-hal yang memang akan kamu lakukan setelah resign atau setelah mengakhiri pekerjaan yang lama. Menuju ke pekerjaan baru atau ke karir baru atau ke bidang baru, entahlah. Energinya seperti itu. Jadi ya karena pesannya adalah clear sentence, maka di sini kamu diingatkan supaya kamu mengikuti intuisi kamu aja ya. Kamu ikuti intuisi kamu seperti apa. Ya, dengarkan intuisi kamu. Kalau memang kamu merasa kamu udah siap, kamu harus pindah kerja, ya why not, go ahead, go for it. Yes, kalau sekarang ini kita bicara soal hubungan, di sini saya melihat memang ada seseorang yang harus bersikap tegas, saya rasa. Sebagian dari Gemini mungkin ada di hubungan toksik. Sebagian dari Gemini mungkin akan tahu bagaimana kelakuan pasangannya di luar. Selama ini mungkin kamu hanya memikirkan saja. Selama ini mungkin hanya
kamu istilahnya ada di dalam hati saja. Itu seperti intuisi yang kamu coba tolak gitu loh. Tapi di sini di bulan Juni ini kamu akan dibuka mata hati kamu bahwa apa yang terjadi dalam sebuah hubungan, apa yang terjadi dengan pasangan kamu, dan di sini kamu dituntut untuk bisa tegas mengambil sebuah langkah keputusan dulu, ya. Kamu sepertinya akan kepikiran banget, akan memikirkan dengan betul kondisi hubungan kamu ini, tapi kamu yakin bahwa kamu akan membuat keputusan. Oke? Love yourself first ya, Gemini. Kalau kita bicara soal urusan keuangannya, kenapa saya bilang tadi kamu seperti menyimpan pundi-pundi kamu, menyimpan banyak duit kamu, tabungan atau investasi kamu? Sepertinya karena kamu memang sedang membangun sesuatu. Kamu seperti sedang membangun, kemungkinan ini bisa menjadi membuktikan kepada orang lain bahwa kamu mampu, bahwa kamu berkualitas, bahwa kamu bisa menjadi orang sukses. Di sini ada Three of Pentacles. Bisa jadi ada juga yang mungkin akan membangun rumah, ya. Kemudian ini adalah terkait sesuatu yang sedang kamu bangun untuk bisa membuktikan kepada orang lain. Ada yang kamu buktikan. Makanya di sini kamu nggak peduli duit kamu ngumpul berapa banyak. Yang penting kamu kerja aja dulu. Ada harapan, ada cita-cita yang ingin kamu wujudkan. Ada sesuatu yang ingin kamu wujudkan di sini. Oke, Gemini, karena ini general reading, saya rasa cukup ya, tidak perlu terlalu detail. Ini adalah bacaan untuk karir, cinta, dan keuangan kamu. Energinya akan seperti ini. Mari untuk bacaan yang baik-baik kita aminkan. Untuk yang buruk mungkin bisa kita jadikan peningkatan kewaspadaan masing-masing ya. Ini energinya bisa berubah. Baiklah, Gemini, jangan lupa kalau kamu enjoy dan suka dengan bacaan saya ini, di like video ini supaya Gemini di luar sana juga bisa mendapatkan pesannya. Di share juga ya ke sosial media yang kamu miliki. Kita ketemu lagi di energi berikutnya.